Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha, selamat berjumpa kembali di channel perizinan OSS. Untuk saat ini saya akan sharing atau memberikan tutorial berdasarkan pengalaman saya untuk pengajuan OSS melalui OSS berbasis risiko atau OSS RBA. Nah, jadi untuk bisa masuk ke sini sistemnya hampir sama saja dengan OSS di versi 1.1 maupun 1.0, tapi ada beberapa perbedaan. Ya, pertama-tama Bapak Ibu harus punya yang namanya akun atau email ya. Jadi sebagai sarana untuk mendaftar yang paling pokok adalah punya KTP, yang saya maksud adalah eKTP, kemudian harus mempunyai email. Jika Bapak Ibu para pengusaha tidak mempunyai dua hal tersebut, maka akan tertolak secara sistem dan tidak akan bisa masuk mendaftarkan proses perizinan melalui OSS. Ya, untuk pertama kali Bapak Ibu harus masuk ke OSS melalui oss.go.id. Kemudian setelah masuk di sini, Bapak Ibu centang ini, klik ya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa harus pakai username atau email, kemudian punya password, memasukkan CAPTCHA. Kalau Bapak Ibu sudah punya, langsung masuk. Tetapi ketika Bapak Ibu belum punya, para pengusaha belum punya yang namanya email dan password dari BKPM, harus melalui pendaftaran dulu. Di sinilah Bapak Ibu harus ngeklik ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditanya apakah dalam hal ini Bapak Ibu bertindak sebagai pengusaha perorangan atau sebagai direksi atau pengurus perusahaan. Jadi di sini ada usaha mikro dan kecil, ini diperkenakan untuk perorangan. Jadi tidak perlu akte di sini, hanya cukup pakai KTP. Sedangkan di sini Bapak Ibu yang menggunakan non UMK, jadi PT, yayasan, operasi, itu ada aktenya. Saat ini saya akan mencoba melakukan pendaftaran dengan menggunakan UMK, jadi bertindak sebagai usaha mikro dan kecil ya. Nah, kemudian ketika kita klik tadi, di bawahnya akan muncul ini kita isi perorangan, kemudian kita masukkan CAPTCHA-nya Surakarta ya. Kemudian kita klik ini, kita lanjut klik daftar. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya, yaitu data ini dipilih perorangan, nomor induk kependudukan, nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat ya. Kemudian di sini Bapak Ibu milih provinsi mana, kotanya, kecamatan, kelurahan, dan email. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk komunikasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM ya, Bapak Ibu harus mempunyai email, di mana permohonan ini nanti akan dijawab oleh lembaga OSS melalui email Bapak Ibu yang telah didaftarkan tadi. Jadi setelah dimasukkan emailnya tadi, nanti dijawab melalui email ya. Kemudian nah, kalau ini sudah dimasukkan, jadi balik lagi ke sini. Nah, jadi nanti kalau sudah dapat
balasan masuk ke sini, diinputkan di sini passwordnya juga, kemudian captanya ini di sini, captanya Kudus. Nah, nanti setelah pendaftaran berhasil ya, jadi berhasilnya pendaftaran ini kemudian Bapak Ibu harus cek email. Jadi ada balasan dari lembaga OSS tentang akun yang Bapak Ibu pakai dan kode akses atau password ya. Jadi password digunakan untuk input proses pendaftaran di lembaga OSS ya. Terus kemudian harus melakukan aktivasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah dapatkan password, jadi seperti ini, username di sini, kemudian passwordnya di bawahnya ini ada aktivasi. Jadi Bapak Ibu langsung harus melakukan aktivasi. Jadi aktivasi lah ini. Jadi ini tombol yang harus Bapak Ibu tekan ketika Bapak Ibu harus aktivasi di sini, kemudian akan terkirim ke lembaga OSS ya. Nah, ini setelah mendapat Bapak Ibu melakukan aktivasi bahwa di sini registrasi telah setujui, berikut adalah profil Anda. Ini Bapak Ibu bisa dilihat melalui email yang telah dikirim ke lembaga OSS tadi. Oleh karena itu, fungsi email sangat berperan untuk komunikasi antara pengusaha dan lembaga OSS ya. Jadi dengan ini ada pemberitahuan, kemudian tadi sudah dapat email. Jadi emailnya tadi username dan email ini digunakan untuk melakukan pendaftaran perizinan melalui OSS. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jadi berdasarkan email yang sudah diterima melalui OSS tadi dan passwordnya, kemudian input di sini, awas jangan sampai salah huruf besar kecil, 0 atau 0, kemudian ini capta masukkan, kemudian masuk ya. Kalau itu bisa sudah gini lah, berarti kalau sudah sampai ke sini halaman seperti ini, Bapak Ibu sudah berhasil melakukan sudah berhak untuk input dan mengajukan perizinan berusaha. Karena Bapak Ibu belum punya, berarti ini yang harus diklik adalah perizinan berusaha dan kemudian mengisi ke isian lanjutan. Nah, ini ada permohonan baru. Nah, kemudian permohonan baru ini Bapak Ibu isi sampai selesai sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan perizinan melalui OSS. Nah, demikian proses untuk pengajuan akun dan password OSS RDP yang baru saja diluncurkan di awal bulan Agustus. Selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung melakukan permohonan sendiri dengan mengikuti tutorial yang telah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan semoga usaha Bapak Ibu sekalian bisa berjalan lancar. Dan jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak video-video